Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 7 yang berjudul tentang kedatangan Islam di Indonesia. Nah, adapun kedatangan Islam di Indonesia ini adalah judul materi dari kelompok 7, melanjutkan materi yang kemarin terakhir, itu adalah penjajahan barat dalam dunia Islam pada kelompok 6. Nah, kalau dari kemarin saya selalu membicarakan atau kita selalu membahas tentang negara-negara Eropa, kemudian negara-negara seperti di Amerika, negara-negara Timur Tengah. Nah, sekarang yuk mari kita kembali lagi ke Indonesia. Jadi, bagaimanakah Islam itu bisa sampai ada di Indonesia? Di sini akan saya perjelaskan. Yang pertama adalah tentang awal mula Islam itu bisa berada di Indonesia. Perlu saya perjelas adalah bahwa dulunya itu Indonesia ini merupakan negara yang memiliki banyak kerajaan. Nah, kerajaan yang terbesar sebelum adanya Islam ke Indonesia itu adalah kerajaan Hindu-Buddha. Yang paling besar sekali kalau di Sumatera ini adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, kalau untuk di Pulau Jawa itu adalah kerajaan Majapahit, yang ada pemimpinnya itu bernama Patih Gajah Mada. Dulunya begitu, Indonesia ini masih percaya kepada animisme, dinamisme, atau seperti roh-roh halus. Nah, kemudian mereka juga menganut kepercayaan kepada agama Hindu-Buddha, karena waktu itu kerajaan yang besar yang ada di Indonesia ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Sampailah pada abad ke-7 dan atau abad ke-8 Masehi, itu baru Indonesia ini didatangi oleh pedagang-pedagang yang muslim atau Islam. Nah, pedagang-pedagang Islam inilah yang kemudian membawa Islam itu, menyiarkan agama Islam itu di Indonesia. Jadi jika ditanya siapakah yang membawa Islam itu ke Indonesia, adalah para pedagang-pedagang Islam. Para pedagang Islam ini berasal dari mana saja? Mereka ini terdiri dari Arab, kemudian dari Persia, kemudian ada juga dari India. Kalau misalkan banyak kita mengatakan atau mendengar Islam itu ada pada abad 13, itu sesungguhnya adalah abad 13 merupakan masa perkembangan Islam. Namun Islam itu sendiri ada di Indonesia yaitu sejak dari abad ke-7. Jadi abad ke-7 itulah Islam mulai ada di Indonesia dan mendapatkan bentuknya atau perkembangannya itu pada abad ke-13. Dan itu dibawa oleh para pedagang-pedagang Islam. Para pedagang Islam itu membawa Islam itu sampai ke Indonesia pertama kalinya itu menginjakkan kaki di sebuah pulau yang terletak di ujung Sumatera, yaitu Nanggro Aceh Darussalam, atau yang kita kenal dengan Aceh atau provinsi NAD, Nanggro Aceh Darussalam. Menurut teorinya, dalam menyebarkan agama Islam itu ada 4 bangsa yang besar. Artinya adalah seperti saya katakan di awal tadi, pedagang-pedagang Islam itu berasal dari negara yang 4 ini, dari bangsa yang 4 ini. Yang pertama adalah Gujarat. Teori Gujarat ini beranggapan bahwa Islam itu sampai ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat atau India dengan melalui peran para pedagang-pedagang Muslim India. Nah, teori ini mengatakan bahwa Islam itu ada di Indonesia itu sejak dari abad 13. Nah, dengan bukti katanya di sini adalah batu nisan di Indonesia sama dengan di India, jalan dagang India Indonesia lebih ramai, adat istiadat dan budaya India Islam itu juga memiliki semacam akulturasi. Kemudian teori yang kedua adalah teori Arab. Nah, Islam dipercaya tiba di Indonesia itu dibawa oleh jasa para pedagang Arab Muslim. Jadi teori Arab ini dikenal dengan nama lain adalah teori Mekah. Nah, teori Mekah sama dengan teori Arab. Apa buktinya? Adalah dia ini mengatakan bahwa pemukiman Islam pada tahun 674 terdapat di Barus, pantai sebelah barat Sumatera, yaitu yang berasal dari Aceh sana. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang barus ini, saya ingat dengan kapur barus. Ya, benar. Kapur barus yang kita pakai untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap, menghilangkan kecoak-kecoak di lemari pakaian. Nah, itu berasal dari barus ini, pantai sebelah barat Sumatera. Nah, itu adalah tempat pantai barus ini tempat orang-orang dari Arab, pedagang-pedagang Mekah itu menginjakkan kakinya di Indonesia, berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam.
Kemudian bukti lainnya adalah yang dibawa teori Arab tadi adalah kampung Arab, munculnya istilah kampung Arab. Jadi kalau untuk di Jambi sendiri kan ada tuh wilayah Jambi seberang itu bernama kampung Arab, yang mana tradisinya itu banyak mengenalkan Islam. Nah, kemudian juga dilihat dari tempat pertama kali Islam itu datang di Aceh, itu kebanyakan raja-rajanya itu menggunakan gelar Al-Malik. Al-Malik ini sama dengan gelar yang dipakai oleh raja-raja Mesir. Nah, itu sebabnya teori Mekah atau teori Arab ini menganggap bahwa Islam itu dibawa oleh pedagang dari Arab. Dan itu mereka katakan buktinya adalah terjadi pada abad ke-7. Jadi beda dengan Gujarat tadi, dia mengatakan Islam itu ada di Indonesia dibawa oleh pedagang sejak abad 13. Kemudian Persia. Adapun teori Persia ini adalah kita sama-sama ketahui bahwa Persia ini adalah negara sekarang bernama Iran. Nah, Islam tiba di sini melalui jasa para pedagang juga. Pedagang muslim tentunya yang berasal dari Persia. Dengan bukti diantaranya adalah gelar syah bagi raja-raja di Indonesia. Jadi semua raja-raja di Indonesia ini yang bergelar syah itu merupakan keturunan dari orang-orang Persia, pedagang-pedagang Islam Persia yang pernah dulunya mampir dia datang ke Indonesia ini. Kemudian kata yang dari Persia itu adalah teori ini didukung oleh Hussein Jayadiningrat bahwa Islam di Indonesia itu dibawa masuk oleh orang-orang Persia sudah dari sekitar abad 13. Jadi ini teori mengatakan abad 13 sama dengan teori Gujarat tadi, hanya teori Arab saja yang masih mengatakan abad ke-7. Nah, buktinya adalah Islam masuk pada abad 13 dibawa oleh orang Persia, yaitu ada upacara bernama Tabot, dan ini upacara yang sama dilaksanakan dengan salah satu provinsi di negara kita yaitu Bengkulu, yaitu upacara memperingati meninggalnya Imam Hussein bin Ali cucunya Nabi Muhammad. Kemudian daerah Sumatera Barat atau Sumbar ada acara dinamakan Tabui tanggal 10 Muharram. Nah, upacara-upacara ini, tabot ataupun tabui, itu sama dengan ritual tahunan di Persia. Itu sebabnya teori Persia itu mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia ini sudah ada sejak abad 13 dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan tadi. Next, teori terakhir adalah teori Cina. Teori Cina ini mengatakan bahwa Islam tiba di Indonesia melalui para pedagang yang dibawa oleh pedagang dan angkatan laut Cina yang bernama Laksamana Cheng Ho. Mungkin tidak asing mendengar Cheng Ho karena namanya itu sudah pernah juga dibuat film kan, Laksamana Cheng Ho. Nah, beliau ini adalah orang Cina Islam, pedagang-pedagang yang dari Cina tapi beragama Islam dan Muslim. Mereka ini sampai ke daerah Jawa dan Sumatera, tapi lebih banyak di Jawa sih. Nah, jadi dengan buktinya antara lain adalah Gedung Batu di Semarang, yang mana kalau kalian pergi ke Semarang nanti akan bisa melihat bahwa ada masjid tapi bergaya Cina. Kebayang gak sih bentuknya bahwa masjid itu ada gaya-gaya kayak Cina gitu lah ya. Ada kayak model kelenteng tapi sebenarnya itu masjid. Nah, kemudian ada beberapa makam Cina yang Muslim. Kemudian beberapa wali yang dimungkinkan keturunan Cina sendiri gitu. Jadi Cina-Cina itu ada juga yang Muslim. Nah, jadi kita nggak bisa juga mendeskripsikan orang-orang Cina. Karena apa? Karena Cina itu merupakan salah satu bangsa yang pernah membawa Islam ke Indonesia, tapi Cina Muslim gitu. Dan Cina ini juga, teori Cina mengatakan Indonesia ini sudah didatangi atau dimasuki oleh pedagang Islam Cina itu sejak abad 13. Jadi dari 4 teori tadi, maka yang manakah yang paling bisa kita pegang Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-7 atau abad 13? Maka jawabannya adalah abad ke-7, yaitu teori Arab tadi yang didukung oleh Buya Hamka. Kemudian saya ingin juga mengatakan bahwa sejak dari zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Jadi itu sebabnya Indonesia ini dikenal sebagai negara kepulauan, kemudian disebut juga sebagai orang-orang pelaut gitu, karena zaman dulu itu memang orang hanya berlayar dan berlayar gitu, karena belum ada pesawat kan, jadi kemana-mana ya pakai perahu lah, otomatis ya melaut lah gitu. Nah, dan penghidupan orang dulu itu adalah kebanyakan nelayan.
Dan masuknya Islam ke daerah-daerah di Indonesia itu tidak dalam waktu yang bersamaan, karena Indonesia ini negara yang luas, terdiri dari berbagai macam pulau, dan setiap pulau itu untuk menjangkaunya ke pelosok-pelosok itu sangat jauh, tidak bisa dalam waktu yang sebentar. Nah, keadaan politik dan sosial budaya daerah-daerah itu pun juga menjadi salah satu penyebab Islam itu jadinya tidak merata di Indonesia, karena budaya kita yang berbeda-beda, suku bangsa kita yang berbeda-beda, itu membuat juga faktor Indonesia itu sebabnya tidak semuanya bisa kita memeluk Islam gitu kan. Paling ya hanya beberapa pulau aja seperti Jawa, Sumatera yang masih ada yang katakanlah masih banyak memeluk Islam. Tapi beda dengan beberapa pulau seperti Kalimantan, kemudian kepulauan yang ada di Sulawesi itu Islamnya kan tidak terlalu banyak. Nah, itu sebabnya terjadi perbedaan, karena masuknya Islam ke Indonesia itu dengan perlahan-lahan, dan kemudian juga karena faktor perbedaan budaya daerah, sosial budaya, itu yang membuat Islam tadi tidak bisa diterima ke semuanya, ke semua wilayah di Indonesia. Tapi hanya beberapa saja yang memang Islam itu memiliki memang sebagai mayoritas di pulau itu. Terakhir adalah menurut Uka Chandra Sasmita, saluran-saluran Islamisasi yang berkembang itu ada 6. Yang pertama saluran perdagangan, yang kedua saluran perkawinan. Nah, saluran perdagangan di sini dimaksud adalah bahwa dulunya itu Islam itu berkembang itu melalui jalur perdagangan. Jelas dari teori 4 tadi itu selalu saya sampaikan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui jasa para pedagang. Kemudian melalui saluran perkawinan. Jadi saluran perkawinan ini salah satu cara bagi para wali itu untuk membuat Islam itu semakin berkembang. Jadi dengan cara ya bagaimana mereka menikahi anak raja yang kerajaannya Hindu-Buddha, kemudian orang-orang yang tidak beragama Muslim, kemudian akhirnya kan masuk Islam sampailah ke anak-anak cucu mereka. Nah, 6 saluran ini itu biasanya pada umumnya ini dipakai di Pulau Jawa oleh para wali songo. Jadi para wali songo itu menyebarkan atau memperbanyak Islamisasi itu dengan 6 cara ini tadi. Yang ketiga adalah melalui Islamisasi atau saluran tasawuf. Jadi orang-orang yang suka dengan kesufian, kemudian orang-orang yang dulunya itu kalau di Jawa kan biasa ada semacam istilah kejawen gitu ya. Nah, kejawen itu adalah orang-orang di Jawa yang masih mempercayai mistis. Jadi dengan saluran tasawuf ini para wali itu memperkenalkan Islam. Jadi kalau misalnya sangat cinta sekali dengan agamanya, fanatik dengan agamanya, mungkin inilah saluran yang lebih tepat. Begitu yang dilakukan oleh para wali. Kemudian saluran pendidikan. Para wali menggunakan Islamisasi melalui pendidikan ini adalah dengan membuka madrasah-madrasah, pondok pesantren. Jadi pesantren itu merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Jadi mereka menggunakan pesantren dan madrasah untuk mengajari para penduduk, anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua untuk belajar sambil mereka menyelipkan dan mengenalkan agama Islam itu seperti ini loh gitu. Nah, kemudian melalui saluran kesenian. Adapun saluran kesenian yang digunakan oleh para wali, ini yang paling banyak menarik minat masyarakat Jawa pada waktu itu. Karena orang-orang Jawa itu, bahkan mungkin termasuk kita sendiri juga, siapa sih yang gak suka kesenian gitu, siapa sih yang gak suka seni, musik, tari, dan segala macamnya. Jadi mereka menggunakan kesenian. Nah, apa waktu itu kesenian yang sangat disenangi masyarakat Jawa? Tak lain tak bukan adalah wayang. Jadi mereka itu menggunakan wayang yang biasanya dipakai dengan tokoh-tokoh Hindu seperti Arjuna, Rama, dan Sinta, kemudian Gatotkaca. Maka mereka menggantikannya dengan nama-nama Islami, kisah-kisah Islami, tokoh tentang Nabi Muhammad, tentang sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Nah, kemudian saluran politik. Saluran politik ini adalah
selalu dipakai juga masih oleh para wali itu sampai akhirnya mereka itu semua wafat gitu. Karena kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu menggunakan politik itu untuk sekalian untuk menyebarkan atau mengenalkan Islam itu kepada penduduk, pada masyarakat. Jadi kalau nanti kita masuk judul tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia, nah di situ nanti di Jawa kita akan tahu bahwa ada kerajaan Islam besar. Salah satunya itu adalah kerajaan tempat para wali ini, di mana mereka itu menggunakan politik yaitu lewat kerajaan gitu. Nah jadi dari materi kita hari ini terlihat bahwa Islam itu berkembang di Indonesia ini melalui jasa para wali dengan penyebarannya melalui 6 cara ini, 6 saluran. Kemudian Islam itu datang ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang. Pedagang siapa saja? Yang jelas pedagang muslim, yaitu pedagang dari Arab, pedagang dari Gujarat, pedagang dari Mekah atau Arab tadi, kemudian pedagang Cina dan Persia. Itu merupakan, makanya diambil menjadi 6 teori, dijadikan 4 teori. Karena sebenarnya teori-teori itu banyak. Teori maksudnya Islam itu bisa ada di Indonesia tuh banyak, tapi teori yang dianggaplah itu merupakan selalu dipakai untuk bahan ajar dalam sejarah peradaban Islam itu adalah 4 teori tersebut tadi. Jadi 4 teori itulah yang menganggap atau mempantaskan bahwa Islam itu ada di Indonesia melalui 4 teori tersebut. Terima kasih.